Kalau kita melihat kondisi manusia dalam marah, ternyata ada marah yang dibolehkan. Kita harus marah. Ada 4 kondisi manusia. Marah karena Allah, marah karena Allah dan karena dirinya sendiri. Ada marah karena dirinya sendiri. Dan ada manusia yang tidak marah untuk Allah dan tidak marah untuk dirinya sendiri. Seperti apa contoh marah karena Allah? Kita tuh lebih sering marah untuk diri kita sendiri. Antum coba evaluasi hidup antum dari mulai balik sampai sekarang. Pernahkah antum marah karena Allah? Seperti marah ketika melihat kemaksiatan, melihat anak tidak sholat, melihat istri tidak sholat, melihat teman tidak sholat. Kita mau masuk bulan Ramadan, lihat temannya nggak puasa, muslim ngakunya, tapi nggak puasa, antum diem aja. Makan dengan nyaman dia, tanpa menghormati teman-teman yang puasa. Main judi, nggak marah. Seharusnya ketika itu antum marah. Nabi Musa alaihissalam pernah marah. Di surat Al-A'raf ayat 150 Allah mengatakan, walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Ketika Nabi Musa pulang setelah berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, setelah membawa wahyu Taurat, Nabi Musa pulang dalam kondisi marah. Qala bisa ma khalaftumuni min ba'di. Betapa buruknya kalian ini ditinggal sama aku, malah nyembah berhala itu. Marah ketika mendapatkan kaumnya menyembah berhala. Wa alqal alwah. Lihat Nabi Musa marah ketika itu, sampai kayu-kayu yang bertuliskan, papan-papan yang bertuliskan Taurat itu dilemparkan sama Nabi Musa alaihissalam. Marah dia, nggak tahan. Wa akhadha bi ra'si akhihi yajurruhu ilai. Kepala sama jenggotnya Nabi Harun itu ditarik sama Nabi Musa alaihissalam. Qala ibna umma, kata Nabi Harun, wahai anak ibuku, innal qauma stad'afuni. Bukannya aku tidak mengingkari kemungkaran, aku mengingkari kemungkaran tersebut. Tapi ya, aku dianggap lemah oleh mereka. Terus ganti, anak ganti nggak apa-apa aja. Wakadu yaqtulunani. Mereka hampir membunuh aku. Maka Nabi Harun menceritakan apa sebenarnya yang terjadi. Tapi Nabi Musa udah marah duluan karena dia melihat mereka menyembah berhala. Pernahkah antum melihat tontonan-tontonan berhala? Orang-orang menyembah berhala, lalu hati antum marah. Pernah antum melihat patung-patung, kadangkala ada perumahan-perumahan mewah, masuk itu berhala yang ada jangan. Dewa-dewa Yunani itu dipasang di pintu masuk perumahan. Sebagian itu menggambarkan malaikat,
Tahu yang pakai sayap? Antum marah nggak melihat itu? Oh, udah biasa, Ustaz. Antum akan ditanya jamaah. Antum melihat kemungkaran, mengingkari kemungkaran itu dengan lihat 3 tahapan. Yang pertama dengan tangan bagi yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kemampuan. Jamaah, ada apa di belakang? Kalau antum tidak bisa mengingkari dengan tangan antum, ingkari dengan lisan antum. Nggak bisa hati antum harus marah melihat kemungkaran tersebut. Harus ada amarah itu. Benci dengan kemungkaran tersebut. Untuk melewat klub-klub malam, tempat kemaksiatan, antum harus marah. Kok ada tempat seperti ini di bumi Allah Azza wa Jalla? Kok dibiarkan? Waktu Jumatan melihat orang-orang nggak sholat, antum harus mengingkarinya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah marah kepada istrinya, tapi marahnya karena Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke rumahnya, dilihat Aisyah radhiyallahu taala anha memasang tirai-tirai di rumahnya yang ada gambar bernyawa. Nabi masuk, fatalawwana wajhuhu, wajahnya berubah, marah. Thumma tanawala sitra fahataka, itu tirai ditarik sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menceritakan ketika itu Nabi mengatakan alaihi salatu wassalam, min asyaddin nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yusawwiruna hadhihi suwar. Termasuk orang yang paling pedih siksanya pada hari kiamat, orang yang gambar-gambar ini. Marah Nabi SAW. Tapi kalau Nabi dikasih makanan kurang enak sama istrinya, Nabi nggak marah. Tapi kalau urusannya sama Allah, beliau marah.